Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pernah lihat gak pohon durian berbuah mangga atau pohon jeruk berbuah apel? Tentu tidak mungkin itu terjadi secara alamiah, bukan? Nah, Yesus pernah menjelaskan kepada orang banyak kalau tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu, sebagai orang percaya, sangat penting untuk kita memastikan keselamatan kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai person and purpose. Sedih sekali kalau kita mendengar kabar mengenai hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan di dalam ladang pelayanan, dalam area kekudusan, moral, dan kehidupannya yang ternyata tidak sesuai dengan pemberian firman. Padahal, ini bukanlah kehendak yang Allah minta bagi setiap orang percaya. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 22-23, di mana pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru,
memanggil namanya, menunjukkan karunia bernubuat, mengusir setan, dan banyak mengadakan mukjizat. Tetapi nyatanya Yesus tidak mengenal mereka. Wah, rupanya banyak melakukan pelayanan tidak menjamin kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Adalah sebuah kesia-siaan kalau kita sibuk melayani dan mengira itu adalah jaminan kehidupan kekal kita. Terlebih penting adalah agar diri kita dikenal oleh Yesus sebagai anak-anaknya dan hamba-hambanya yang baik dan setia. Mungkin saudara bertanya, mengapa Yesus tidak mengenal orang-orang yang mengaku sudah melakukan hal yang kelihatannya rohani? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena pelayanan yang menggunakan karunia rohani adalah pemberian atau anugerah semata dari Tuhan. Tetapi karunia rohani ini perlu ditampung di dalam kapasitas yang benar. Karunia yang Roh Kudus berikan diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan di tubuh Kristus. Kapasitas untuk menampung karunia ini bisa disebut sebagai buah roh. Nah, inilah bagian dari pengudusan hidup, di mana Roh Kudus bersinergi dengan kita, menumbuhkan yang sesuai dengan Yesus dalam hidup kita. Karunia tanpa karakter adalah jalan pintas menuju kehancuran. Yang kedua, hal ini ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, terlebih dahulu agar mereka berkuasa untuk menjalankan tugasnya. Perhatikan saudara, bahwa manusia harus serupa dan segambar dengan Allah agar mereka berkuasa, bukan sebaliknya. Dalam bahasa Inggrisnya, manusia disebut sebagai human being, bukan human doing. Artinya apa? Keberadaan kita sebagai rupa dan gambar Allah harus nyata terlebih dahulu, sembari kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dari sini kita mengerti kenapa Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lantas, kalau kita mendengar ada orang-orang di dalam pelayanan, khususnya hamba Tuhan, yang jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sebagai orang percaya, kita harus mendoakan agar kasih karunia Tuhan memampukan dia untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kita sebagai orang percaya mungkin bereaksi dengan menyatakan kekecewaan kita dan mungkin bisa mundur dari pelayanan. Atau kita memilih jalan yang lebih baik. Kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani dengan mengampuni hamba Tuhan tersebut, introspeksi diri kita yang juga rentan terhadap godaan dosa, dan mendukung untuk proses pemulihan itu bisa terjadi. Terkadang gereja terjebak dalam menghakimi tanpa kasih. Ayat firman memang menyatakan bahwa kita menghakimi mereka yang ada di dalam gereja untuk tujuan pendisiplinan. Tetapi Yesus juga mengajarkan untuk kita tidak cepat melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita sendiri diabaikan. Bagi mereka yang dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, yang melayani di rumahnya, ataupun setiap kita sebagai jemaat Tuhan, perlu memiliki budaya saling. Saling apa? Saling mendoakan, saling menasihati, saling mendukung di dalam kasih dan iman. Karena apa? Karena tujuan kita semua sama, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pro Center Bekasi. Selamat pagi. Wow, sungguh sukacita yang luar biasa, amin. Kita bisa berkumpul di tempat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Come on, mari sama-sama yang bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Kita bisa bertepuk tangan. Mari
paling meriah buat Tuhan. Bolehkah tepuk tangannya di atas kepala 1 menit buat Tuhan. Haleluya. Semua namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Bolehkah sambil angkat tangan? Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Boleh sambil tepuk tangan Grow Center lebih lagi, come on. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang berkuasa. Mari satu suara sama-sama kita katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sambil angkat tangan ke Grow Center, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Lebih lagi, come on. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas. Oh, Yesus nama di atas segala nama. Sambil tepuk tangan, come on. Kasih sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, Engkau setia Tuhan. Engkaulah yang baik. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
declare, karena Dia Allah yang setia, Allah yang baik, yang sudah menyertai kita sampai hari ini. Come on, naikkan ucapan syukurmu, naikkan sembahmu, naikkan puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan. Bolehkah kita sambil membuka kedua belah tangan kita, pribadi demi pribadi ketemu Tuhan pagi hari ini. Jesus, Jesus. Ya ralaba karalaba, ya syanda ralaba karalaba, ya ralaba. Oh ya ralaba karalaba ralaba. 1 menit ini, mari pribadi demi pribadi ketemu sama Tuhan. Hurialaba karalaba ralaba 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 ralaba. Hurialaba ralaba 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 ralaba. Hurialaba ya syana ralaba. Jesus, Jesus. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Hurialaba ya syana ralaba. Hurialaba. Huralaba ralaba 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 ralaba. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat kuasa dan kejayaan hanya bagi Tuhan. Sambil membuka kedua belah tangan kita, agungkan Dia lebih lagi. Segala kemuliaan, yes Lord. Segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan.
waktunya kita berdoa. Syafaat, mari sama-sama kita terus berdoa. Huriala bakarala barala barala. Mari angkat doa syafaat kita. Segala kemuliaan bagimu, segala keagungan bagimu ya Bapa. Ya Aba, kami tahu Kau ada di tempat ini. Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Curahkan roh-Mu, curahkan hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami bersatu hati, kami mau berdoa buat gembala kami ya Tuhan. Kami mau berdoa buat Pastor Niko Nyotoro Harjo beserta wakil-wakilnya. Kau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan dengan tanda-tanda heran dan mukjizat untuk Pentakosta yang ketiga atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Lindungi, jagai dimanapun hamba-Mu melayani Engkau ya Tuhan. Thank you Lord. Dan kami berdoa Tuhan buat gembala kami, buat Pastor Andy dan Pastor Lia beserta keluarganya Tuhan. Tuhan jagai Tuhan, Tuhan lindungi dimanapun hamba-Mu melayani Engkau. Tuhan, kami percaya pengurapan-Mu yang dahsyat akan Tuhan kasih buat hamba-Mu. Perluas kapasitasnya, perluas hatinya ya Tuhan. Dan kami berdoa juga buat tim pastoral yang ada. Kami berdoa buat Pastor Monty dan keluarga. Kami berdoa buat Pastor Doni dan keluarga. Kami berdoa buat Pastor Timmy dan keluarga. Kami berdoa buat Pastor Billy dan keluarga. Dan kami berdoa buat Pastor Chandra dan keluarga. Biarkah ada kesatuan hati dalam memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Mari lindungi, Tuhan jaga ya Tuhan hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami percaya melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan akan ada penuaian yang besar, akan ada penuaian yang besar ya Tuhan. Thank you Lord. Mari angkat tangan kita menopang gembala kita ya saudara. Kita menopang gembala kita Pastor Julius dan Pastor Esther. Mari kita dukung gembala kita. Hora basyaka bayara lala bayara 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 hura lala bayara lala bayara lala. Melalui hamba-Mu ya Tuhan, kami percaya Bekasi akan dimenangkan. Bekasi akan mengalami revival ya Tuhan. Kami percaya melalui hamba-Mu akan diubahkan kota ini. Melalui hamba-Mu akan banyak jiwa-jiwa yang datang sama Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Akan banyak jiwa-jiwa yang minta dibaptis dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Lindungi hamba-Mu dan keluarga besarnya. Jagai dimanapun hamba-Mu melayani Engkau. Berikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Thank you Lord. Mari angkat tangan-Mu buat Indonesia. Mari lepaskan shalom buat Indonesia. Lepaskan shalom buat Indonesia. Kami percaya Indonesia akan disembuhkan. Mulai dari bayi-bayi yang menyusui sampai orang tua akan bertobat dan
Biar saudara saja katakan tanpa musik, katakan. And no praise the name of the Lord our God. Wow. Jesus. Wow. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Sekali lagi, oh Lord our God. Oh Lord our. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Jesus. Wow, Jesus. Dalam nama Yesus katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Wow, exciting banget. Wow. Good job Guru Siper, good job. Keren. Saya sekali lagi seneng banget. Selalu menunggu-nunggu hari Minggu. Kenapa? Senyum saudara tuh luar biasa. Dan kalau kita kumpul sama-sama kayak gini, buat saudara yang lagi di YouTube lihat kami, mari sama-sama ibadah onsite. Karena ada sesuatu yang engagement yang luar biasa yang ada di tempat ini. Nyanyi sama-sama, joyfully sama-sama. Sekali lagi buat yang di YouTube, come on, ibadah sama-sama dengan Grow Center Bekasi. Dan saudara, saya tahu ini kesaksian. Minggu lalu ada yang memberikan buah sulung. Dan waktu dia memberikan buah sulung, dia bertanya, saudara, Tuhan mau makan apa ini? Tuhan ini gimana? Tapi kemarin ada satu anak saya bilang pengerja di tempat ini sharing. Dia panggil saya Koko. Koko, saya memberikan dan yang gak diduga-duga saya dapat seketika juga 5 kali gaji di tahun 2023 ini, saudara. Company kasih 5 kali gaji, saudara. Dan saya bilang gini, Koko, ini yang gak masuk di akal. Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Jadi sekali lagi saudara, saya berterima kasih buat saudara yang sudah memberi. Dan yang belum, saudara, jangan ketakutan, saudara. Kami percaya, kami gak bungkus apapun di sini. Kami percaya ketika saudara memberi, itu belajar untuk menyenangkan Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan, dan mature, dewasa dalam Tuhan. Dan mari sama-sama buat saudara yang hari ini juga mungkin memberikan perpuluhan, memberikan persembahan biasa. Mari sama-sama kita persiapkan, saudara. Di depan saudara ada QR code. Di depan saudara mungkin juga, Pastor saya nggak punya handphone, lagi nggak punya handphone. Nanti saudara bisa memberikan berupa cash. Tapi memberi itu selalu dengan sukacita, saudara. Memberi itu dengan happy, saudara. Jangan tertekan. Dan mari sama-sama sebelum kita memberi, kita berdoa. Tuhan, kami memberi yang terbaik, termasuk the best seat di 2023. Kami tahu rasanya sesuatu yang jadi struggle. Tapi kami sudah belajar di beberapa minggu ini. Kalau kami memberinya buat Tuhan, ini adalah blessing buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami akan memberi persembahan apapun bentuknya, Tuhan. Kami beri dan kami percaya kami tidak pernah berkekurangan, Tuhan. Dalam nama Yesus kami beri dengan sukacita. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, kita sambil saksikan video berikut ini. Shalom Grow Center Family yang saya kasihi. Februari 2023 adalah waktunya kita untuk memberikan My Best Seed 2023, benih terbaikku 2023. Dan saya percaya tahun ini kita mendapatkan Build 2023, membangun 2023, membangun komunitas untuk bangkit dan menjadi pemenang. Satu kata mengenai buah yang terbaik, benih yang terbaik adalah kita memberikan sesuatu yang kita cintai. Bahkan di bahasa Inggris daripada Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan hormati Tuhan, honor God with everything you own. Dengan semua yang kita punya, give him the first and the best. Berikan kepada dia yang pertama dan yang terbaik. Dan saya percaya seperti Abraham memberikan Ishak anaknya. For God so loved the world, bahkan Bapak sendiri memberikan bagaimana dia memberikan sesuatu yang dia cintai. Sebagai gereja komunitas yang juga belajar value of maturity, kedewasaan. Mari kita melakukan sepanjang bulan Februari ini. Mulai minggu pertama sampai minggu terakhir. Anda bisa memberikan your best seed, benih yang terbaik. Satu yang kita tahu,
susah, sakit, tapi kita memberi untuk yang kita cintai dan yang dicintai. Terima kasih untuk semua generosity untuk komunitas ini. Dan kita looking forward 2023 Growth Center akan menjadi bagian menyelesaikan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati My Best Seed 2023. God bless you. Dan saudara mari sama-sama boleh bangkit berdiri. Saya sudah lihat saudara sudah memberikan giving. Boleh bangkit berdiri. Dan saya tahu ada beberapa jiwa baru di tempat ini. Saudara minggu kemarin kita yang attendance di luar hari raya yang paling tinggi saudara. Minggu lalu saudara. Dan hari ini saya lihat kembali terjadi. Wow. Penuh saudara hari ini. Wow. Walaupun gedungnya lagi dalam masa-masa yang renovasi dan cuma bisa naik lift. Yang paling nyaman memang naik lift saudara. Dan saya boleh berkata this is good banget. Tapi kita punya value, gak kenal dan gak tampak, itu artinya saudara gak disayang saudara. Dan saudara, saya dapat informasi ketika family time, apapun yang saya perintahkan di tempat ini, apa yang saya misalnya contohnya ngomongin ngomongin hobi. Ternyata saudara cuma bilang gini, selamat hari minggu. Apapun instruksinya, ternyata cuma selamat hari minggu. Nah hari ini saudara, family time-nya saudara gak boleh ngomong sekelilingnya selamat hari minggu. Ingat, gak boleh ngomong apa? Selamat hari Minggu. Hari ini instruksinya sederhana saudara. Yaitu sekali lagi, makanan kesukaan dari saudara. Kita akan ulangi lagi apa yang terjadi minggu lalu, yaitu apa? Hobi untuk bulan ini. Dan saudara akan berkata kepada sekeliling saudara, halo nama saya Julius, makanan kesukaan saya jengkol, nasi goreng, mungkin terong. Kamu apa? Harus ngomong saudara, kenapa? Ini rumah buat kita semua. Nah, jadi gak boleh apa saudara? Selamat hari Minggu, gak boleh. Oke, kita akan mulai family time kita dimulai dari sekarang saudara. Ayo mari sana sama saudara. Lihat kiri, lihat kanannya. Yes, masih panjang saudara, masih panjang. Gak boleh ada orang asing di tempat ini saudara. Sangat ramai di tempat ini. Biar tambah kenal. Saya sukanya nasi goreng, kamu apa? Aku sukanya jajan apa aja. Jajan apa aja? Aileen sukanya apa Aileen? Sukanya apa? Es krim. Wow, kasih tepuk tangan buat semua saudara di tempat ini. Karena saudara sudah tahu sekeliling saudara sukanya apa. Pulang, traktir mereka saudara. Ya. Silakan duduk saudara, silakan duduk sebentar saudara. Wow, keren banget. Tambah minggu, tambah kenal ya Bapak Ibu Saudara. Yeah. Gak cuma kenal nama, tapi kenal hobi, kenal makanannya. Jadi ini sungguh-sungguh satu keluarga dalam Tuhan. Yang setuju katakan yes. Yang jomblo nikah. Amin. Ya, oke. Saya mau sampaikan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Sebelumnya adakah yang baru pertama kali datang ke tempat ini? Jadi kami bisa sambut semuanya. Ada, boleh angkat tangannya, lambaikan tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir, boleh. Ya. Kayaknya malu-malu. Malu-malu. It's okay. Welcome yang baru datang. Oke, sepertinya ada Nemi di belakang. Udah lama gak ketemu. Terus ada Fanya dan Abang. Saya panggilnya Abang ya. Welcome. Oke, pengumuman yang pertama. Grow Woman, ini khusus untuk para wanita. Yang belum menikah, yang sudah menikah boleh gitu. Diadakan hari Rabu 15 Februari jam 7 malam di online Zoom. Ini seru banget, pesertanya tuh kurang lebih biasanya 80 sampai 100 ya Pastor. Rame banget dan temanya tuh oke-oke banget. Relate sama kehidupan kita sebagai wanita. Jadi yang mau ikut, yang udah biasa ikut, ayo ikut lagi. Kekuatan wanita judulnya. Yuk, kita perlu kekuatan. Betul, oke. Selanjutnya ini ada acara untuk
parents, untuk orang tua, Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak. Sebelumnya saya mau ngomong gini, kenapa ya gereja ini sering banget ngadain kegiatan di tengah minggu. Kadang-kadang khusus untuk marketplace, kadang khusus untuk pria, untuk wanita, untuk couple gitu ya. Karena nama gereja kita kan Grow. Kita nggak cuma mau ibadah hari Minggu aja, suruh Bapak Ibu datang, penuhin bangku gitu ya, dengerin firman. Tapi karena kita grow, kita belajar untuk growing, untuk bertumbuh dalam kehidupan kita. Jadi kita benar-benar bisa mengatasi segala sesuatu yang ada di kehidupan kita. Yang setuju katakan yes? Sekali lagi dong, yang setuju katakan yes. Yes. Nah ini untuk parents. Apakah parents sedang mengalami atau merasakan hal-hal yang saya sebutkan? Kenapa ya anakku nggak mau nurut? This is good. Kok anakku mulai ngelawan ya? Aduh. Terus kok dia punya strong will atau stubborn gitu, keras kepala. Lalu kok nurut sama taat itu sama gak sih? Apa bedanya nurut sama taat atau sama aja? Nah pasti banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu untuk ikut dalam acara ini. Judulnya Anakku Susah Diatur atau Aku Salah Mengatur. Wow. Nah ini penting banget. Yuk sama-sama kita ikut supaya kita nggak lagi stres sendiri ngadepin anak-anak. Jadi acara ini diadakan secara on-site, kolaborasi antara Grow Couple dan Grow Children di lantai 3 Mall Gandaria City. Agak jauh ya, nggak apa-apa. Yang bawa anak nanti anaknya bisa sama Grow Children ya Pastor. Jadi anak-anak sendiri, orang tua sendiri, anak-anak pokoknya aman. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk ikut. Ada KFC ya? Ada banyak ada restoran. KFC, ada makanan banyak. Ini hari Sabtu 18 Februari jam 2 sampai jam 4 sore. So good. Tempatnya di GCX lantai UG Mall Gandaria City depan People's Cafe. Gampang banget nyari tempatnya. Pokoknya kalau ketemu di lantai UG di depan People's Cafe. Pembicaranya Bapak Ibu bisa lihat. Dia adalah pemilik sekolah apa ya Pastor ini? Saya lupa. Ibu-ibu punya sekolah gitu. Atalia School. Jadi jangan khawatir, ini pembicaranya emang yang udah kapasitasnya tepat sekali. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu untuk ikut acara ini. Lalu di sini kita mau coba bikin KOM 100 onsite Bapak Ibu Saudara. On-site. Jadi nggak online ya. Nah silakan daftar kapan tanggalnya, diadakannya tepatnya nanti kita info. Yang pasti itu hari Minggu jam 1 siang. Yes. Mulai kapan nanti tanggalnya diinfo, yang penting daftar dulu. Betul. Kenapa onsite? Supaya kita benar-benar bisa paham, bisa tanya jawab, nggak cuma denger aja melalui layar. Kan udah nggak pandemi lagi. Banyak petobat baru bingung kalau di online nanyanya gimana. Ya. Kalau di onsite saudara bisa bertanya dengan baik, saudara. Yes, ya. Jadi daftarkan diri Anda yang mau ikut KOM 100. Lalu hari Sabtu tanggal 18 Februari juga akan diadakan baptisan. Yang belum baptis selam maksudnya, silakan daftar di GC Info setelah ibadah selesai atau di nomor yang tertera di layar. Itu aja pengumuman hari ini. Yuk kasih tepuk tangan dulu yuk, panjang banget hari ini. Dan nggak lama lagi saudara kita akan sama-sama dengar the word of God Ya, dari yang kita tunggu-tunggu. Pastor Monty. Yes. Dan saya percaya kita akan diberkati sama-sama. Welcome, Welcome, Pastor. Baik, kita satukan hati dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Untuk kesempatan di mana kami bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu, memperhatikan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Dan mampukan kami untuk kami juga dapat melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Engkau. Kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Mu Tuhan. Melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami menanti-nantikan Tuhan. Engkaulah penolong kami. Engkau
Engkaulah perisai kami. Karenamu hati kami bersuka cita, sebab kepada nama-Mu yang kudus kami percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Kami mau semakin dekat padamu dan menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Nyari sikat gigi pakai lampu senter. Siang-siang makan roti sama bubur. Selamat pagi Grow Center. Hati riang, banyak bersyukur. Amin. Baik, ya sebelum saya masuk dalam khotbah, sekedar mengingatkan aja ya, tadi sempat waktu lagi pengumuman acara Grow Women ya, memang di layar LED tertera tanggalnya 22 Februari ya, tapi kembali mengingatkan juga menyambung tadi apa yang Pastor Esther sampaikan, bahwa harinya tuh hari Rabu tanggal 15 Februari, jadi minggu depan ya, Rabu besok ya, bukan tanggal 22 Februari, ya itu ada perubahan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin berbagi buat kita semua, masih kita ada di dalam bulan tema ya, tema values ya, yaitu satu topik judul kita hari ini adalah Keep the Values or You Will Lose ya. Kita berpegang pada nilai-nilai atau justru kita akan mengalami kerugian ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan kenapa kita harus berpegang pada values, kenapa kita harus berpegang kepada nilai atau kita akan rugi. Jadi begini teman-teman, baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun yang lewat online. Saat ini tuh kita hidup di dunia, di sebuah bangsa yang tingkat moralitasnya semakin memprihatinkan. Saya katakan memprihatinkan kenapa? Coba kita lihat ya. Data berikut ini tentang aborsi dan hubungan seks di luar nikah. Kalau kita lihat di sini, dan ini tentunya ada hubungan dengan dosa perzinahan dan dosa pembunuhan ya. Aborsi apapun alasannya ya, ini menghilangkan nyawa gitu. Nah, menurut data 63% remaja berhubungan seks di luar nikah. Ya, artinya apa? Dosa perzinahan. Dan menurut data juga di tahun 2021 ada 3 juta kasus aborsi. Ini yang tercatat loh ya, ini yang tercatat. Yang gak tercatat bisa lebih banyak lagi. Ya. Nah kemudian kita lihat lagi data tentang perceraian. Ya. Nah bicara perceraian ini juga terkait dengan dosa pemberontakan. Ya, karena firman Tuhan katakan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan gak bisa dipisahkan oleh manusia. Oke, nah menurut data di Indonesia ini ternyata setelah sempat turun pada tahun 2020 kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak. Nah puncaknya di tahun 2021 itu meningkat 53,5% kasus perceraian. Padahal Indonesia disebut dengan negara yang pernah terkenal dengan program keluarga berencana ya. Tapi rupanya banyak keluarga yang meleset. Ya, jadinya berencana untuk bercerai gitu. Ya, nah setiap perceraian selalu membuat banyak orang yang terluka hatinya. Jadi saudara bayangkan dengan begitu besarnya tingkat perceraian, orang-orang yang terluka itu semakin banyak. Dan orang yang terluka batinnya cenderung ingin melukai orang lain. So bayangkan, mengerikan bangsa ini dipenuhi oleh orang-orang yang luka batin. Ya, nah satu lagi ini juga parah nih. Yaitu tentang kasus korupsi. Dan ini terkait dengan dosa pencurian bukan? Mengambil hak orang lain. Nah ternyata kasus korupsi ini di negara kita yang katanya negara yang berazaskan Pancasila. Di mana sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buktinya bagi oknum ya baik oknum swasta, oknum pejabat pemerintah, anggota dewan yang terhormat ya rame-rame melakukan dosa berjamaah, itu dosa apa? Mencuri. Dan menurut data yang saya terima ini pemerintah pusat itu memegang rekor tertinggi ya korupsinya. Nah pertanyaannya sekarang kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya adalah mereka tidak mempunyai nilai yang benar di dalam kehidupannya. Some people asking, beberapa orang bertanya, why values are important?
Kenapa nilai-nilai itu begitu penting? Our values are important because they help us to grow and develop. They help us to create the future we want to experience. Ya, kenapa? Nilai itu penting. Karena nilai itu menolong kita, saudara. Menolong kita untuk kita bisa bertumbuh, grow. Untuk kita bisa dibangun, build. Ya. Dan nilai-nilai ini menolong kita untuk menciptakan masa depan yang ingin kita alami, saudara. Ya, kita ingin mengalami masa depan yang seperti apa tergantung nilai yang kita pegang. Nah, di dalam kehidupan kita memang ada beberapa tipe nilai, ya. Ada personal values, ya. Misalnya kayak personal values buat saya, my values adalah simplicity, serve, and connected. Ya, buat saya tuh nilai tuh yang simpel-simpel aja deh. Kalau lo ngomong simpel-simpel aja, sederhana. Lo suka sama gue, lo ngomong. Gak suka sama gue, ngomong gitu loh. Gak usah dipakai ribet, itu saya. Ya, dan saya punya nilai pribadi, personal value saya adalah serve. Saya suka melayani. Ya, connected, suka terhubung. Ya, bisa aja ada ketegangan, konflik, tapi baikan lagi dong. Ya, supaya kita terus tali silaturahmi itu tetap terjaga. Itu is my values, personal values. Tapi ada juga family values. Nilai yang harus dibangun di dalam keluarga. Sepakati, keluarga punya nilai apa? Social values, moral values, ethical values, spiritual values. Ya, ada berbagai macam tipe dari nilai-nilai itu. Ya, tapi sebetulnya nggak begitu susah kok membedakannya. Hanya dibutuhkan sedikit kita lebih cerdas aja. Membedakan nilai satu dengan nilai yang lain. Nah, kalau kita lihat beberapa perusahaan besar di dunia ini berhasil. Kenapa? Karena mereka memiliki values. Mereka kampanyekan values mereka. Tapi bukan cuma dikampanyekan, mereka hidupi values mereka. Contoh Google, ya. Beberapa values yang saya catat di sini adalah we want to work with great people. Itu valuesnya. Technology, innovation is our lifeblood. Ya. Do the right thing. Don't be evil. Itu nilai-nilai mereka. Nah, hasilnya apa? Dari mereka berpegang pada nilai mereka. Mereka mengkampanyekan nilai mereka. Mereka menghidupi nilai mereka. Tercatat di dalam International Telecommunication Union. Itu mencatat bahwa jumlah pengguna internet di dunia itu mencapai 5,3 miliar orang pada tahun 2022. Berarti 66% dari populasi dunia menggunakan internet. Mereka menggunakan Google, Microsoft. Mereka punya nilai trustworthy computing, corporate social responsibility. Itu nilai mereka. Mereka kampanyekan, mereka hidupi nilai mereka. So Microsoft masih saat ini mendominasi penggunaan operasi sistem desktop di dunia. Ya, so jadi kita bisa melihat mereka menjadi sangat mendunia, mereka menjadi sangat dibutuhkan. Banyak orang yang mau keluar uang, banyak orang yang bisa mendapatkan produk mereka atau bekerja sama dengan mereka. Karena mereka punya values. Mereka menghidupi nilai mereka. Saya belum pernah melihat orang atau perusahaan tanpa punya nilai tetapi bisa menjadi perusahaan yang hebat. Orangnya hebat, belum pernah. Belum pernah saya melihat ada orang hebat, perusahaan yang hebat, pelayanan yang hebat, punya pengaruh, berdampak besar dalam kehidupan ini, tapi nggak punya nilai. Belum pernah saya lihat seperti itu, belum saya temukan. So guys, jadi berpeganglah pada values, atau kita akan rugi. Keep the values or you will lose. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan nilai di dalam kehidupan kita? Saudara, sebagai orang percaya, di dalam kita membuat dan menghidupi nilai, ada satu ayat firman Tuhan yang harus menjadi pedoman kita. Yaitu apa? 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara, hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Tuhan menebus kita dengan harganya. Dan harganya telah lunas dibayar.
Karena itu kita berharga dan bernilai tinggi. Amin. Di tangan saya ada uang 50.000. Oke, setuju ya 50.000 ya? Oke. Nah kalau 50.000 ini uang ini saya remas-remas. Ya. Bahkan saya injak ini uang. Uang yang saya remas-remas ini nilainya masih berapa? 50.000. Saudara masih mau? Walaupun udah diremas-remas? Walaupun udah diinjak gitu, masih mau? Walaupun udah diludahin, masih mau? Siapa yang mau? Udah diludahin nih. Siapa yang mau? Ada yang angkat tangan? Sini. Yang angkat tangan sini. Angkat tangan sini. Masih mau? Iya. Silakan. Iya. Ini Pak. Kan Bapak mau angkat tangan tadi kan? Oke. Tepuk tangan buat Bapak ini. Kita ini lagi bicara kebenaran. Jadi kalau mau ngasih yang benar. Benar kita kasih gitu kan. Jangan ngomong apa, kelakuan apa. Beda, nanti bingung gitu kan. Ngomong lain, kelakuan lain. Itu namanya kelainan gitu ya. Kalau punya nilai nggak boleh punya kelainan. Nah saudara, pertanyaannya kenapa kita begitu yakin dengan uang itu? Emang siapa yang ciptain uang itu? Siapa yang ciptain uang? Ya manusia. Siapa yang bisa menilai uang itu dengan benar? Manusia juga. Jadi poin yang saya mau sampaikan begini, hanya pencipta yang bisa menilai ciptaannya dengan benar. Amin. Karena itu ada tertulis, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Hanya Tuhan yang bisa menilai saudara dan saya dengan benar bahwa saudara diciptakan dahsyat dan ajaib. Amin. Karena itu saudara, di dalam kita membuat nilai ini kita harus sadar siapa kita. Kesadaran bahwa kita adalah miliknya membuat kita akan memilih nilai yang berdampak kepada kekekalan. Dan kabar baiknya adalah kesadaran ini bukan karena kita baik saudara. Kesadaran ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tetapi itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Karena ada tertulis, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Oleh karena itu saudara, di ibadah yang pertama ini, kita akan belajar satu value yang penting yang berlaku di keluarga rohani kita, Growth Center Church. Yaitu value apa? Honor atau penghormatan. Saudara, mengapa honor ini penting? Karena honor, memberi penghormatan adalah perbuatan yang mendatangkan kekuatan. Honor adalah menghormati yang artinya memperlakukan dengan istimewa. Honor artinya menganggap penting. Itu sebabnya ketika kita memberi penghormatan, maka itu akan mendatangkan kekuatan dari pihak yang dihormati. Pertanyaannya sekarang, kepada siapa kita harus menghormati? Honor God and others. Amin. Menghormati Tuhan dan menghormati sesama. Karena menghormati Tuhan dan menghormati sesama membuat hidup kita tidak akan pernah sama. Amin. Ya. Yesus mengajarkan loving God, loving people. Dan itu yang membuat hidup kita nggak akan pernah sama. Terus akan mengalami perubahan bertransformasi, semakin hari semakin baik. Kamu akan terus naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sehingga apa yang kamu lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Hormati Tuhan.
Karena ada tertulis 1 Samuel 2 ayat yang ke-30b, jauhlah hal itu daripadaku kata Tuhan. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Artinya ketika kita menghormati Tuhan, memperlakukan Tuhan dengan istimewa, menganggap Tuhan itu penting banget. Mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Bukan hanya soal buah sulung aja saudara. Tetapi mengambil keputusan pun juga harus Tuhan yang pertama. Gak akan ada artinya mempersembahkan buah sulung. Tetapi setiap kali mengambil keputusan itu adalah maunya gue, bukan maunya Tuhan. Persembahan sulungmu hanya tercatat di gereja sebagai oh dia kasih persembahan sulung. Tapi kamu kehilangan perkenanan dari Tuhan. Karena yang kamu cari adalah good idea, bukan God's idea. Nah, oleh karena itu saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan itu dihormati, maka Tuhan juga akan menghormati kita. Menganggap penting kita. Memperlakukan kita dengan istimewa. Itu sebabnya orang yang menghormati Tuhan, dia tidak akan kekurangan hikmat. Orang yang menghormati Tuhan, tidak akan kekurangan kreativitas. Karena Tuhan adalah sumber hikmat dan kreativitas. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Ya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, menghormati Tuhan. Berarti kita juga menghormati ciptaannya Tuhan. Yang namanya siapa? Manusia. Karena hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Secantik-cantiknya monyet. Secantik-cantiknya Miss Piggy. Gak akan menyerupai Tuhan saudara. Nah oleh karena itu ada tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hormatilah semua orang. Siapa semua orang itu? Ya semua orang. Orang tua, anak muda, anak kecil, orang kaya, orang miskin, setengah miskin. Semua harus dihormati. Orang baik Pastor? Oh iya. Orang jahat? Oh iya. Harus dihormati? Iya, karena Tuhan bilang hormatilah semua orang. Kecuali kalau Tuhan bilang hormatilah semua orang, kecuali orang jahat jangan dihormati. Kecuali orang yang pendidikan rendah gak usah dihormati, orang yang malas gak usah dihormati. No. Tuhan bilang hormatilah semua orang. Bahkan ada tertulis kalau kamu memberi makan, memberi pakaian, memberi minum kepada orang yang paling hina, kata Tuhan. Yang paling hina, sebut aja yang paling hina siapa? Lost people. Saving the lost. Lost people itu orang yang jahat, orang yang apa lagi? Sebut deh. Yang paling nista, lost people. Itu yang paling hina. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu kasih makan, kamu kasih minum, kasih pakaian kepada orang yang paling hina, kamu menyambut aku, kata Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. So ketika kita menghormati manusia yang adalah ciptaan Tuhan, itu sama dengan kita menghormati Tuhan. Dengan demikian kita juga akan dihormati Tuhan. Sebab apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Makanya tadi saya katakan memberi penghormatan adalah perbuatan yang mendatangkan kekuatan. Amin. Tuhan memberikan kita kekuatan. Karena kita dihormati sama Tuhan, diperlakukan istimewa sama Tuhan. Siapa yang mau dihormati? Amin. Siapa yang mau dianggap penting? Yang mau dianggap penting ada? Oh iya, semua mau dianggap penting. Nah bagaimana kita bisa menerima penghormatan itu? Ada tertulis, Yesus berkata, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Ini yang Yesus ajarkan. Jadi kalau kamu mau dihormati, kamu hormati lebih dulu. Kalau kamu dianggap penting, anggap pentinglah orang lebih dulu. Dan Yesus lakukan itu saudara. Dia menghormati saudara dan saya. Dia memperlakukan saudara dan saya dengan istimewa. Buktinya apa? Yesus menghormati kita lebih dulu. Buktinya apa? Yesus
memperlakukan saudara dan saya lebih dulu, padahal kita semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, gambar Allah di dalam diri manusia rusak, dan upah dosa adalah maut. Buktinya apa? Yesus menghormati kita lebih dulu. Dia naik ke kayu salib. Itu bukti bahwa dia menghormati kita lebih dulu. Dia naik ke kayu salib karena saudara dianggap penting. Saya dianggap penting sama Tuhan. Karena pada waktu manusia jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Tapi begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, masalah yang terjadi adalah ketika hubungan tidak mempunyai rasa hormat terhadap sesama, menganggap remeh, tidak memperlakukan sesamanya dengan istimewa, maka sudah bisa dipastikan hubungan akan terasa dingin, hubungan akan terasa kaku dan tidak menyenangkan. Dan selain itu saudara, secara spiritual dampaknya akan sangat buruk. Kenapa? Karena ketika kita tidak menghormati sesama kita tidak menghormati semua orang. Pilih-pilih. Oh, kalau orang yang baik kita hormati. Kalau orang yang jahat, orang yang ngeselin, kita tidak menghormati dia. Tidak menganggap penting dia. Dan apa yang terjadi saudara? Itu sama saja kita tidak menghormati Sang Pencipta kita. Karena nggak mungkin kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan jika di saat yang sama kita tidak menghormati sesama. Gak mungkin kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan di dalam saat yang sama kita tidak menghormati pasangan kita. Tidak menghormati orang tua kita, tidak menghormati saudara kita, tidak menghormati the lost people. Karena ada tertulis, jika ada seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, dia tidak memperlakukan istimewa sesamanya, tidak menganggap penting sesamanya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yang kelihatan aja gak dihormati. Bagaimana menghormati yang gak kelihatan? Pendusta kata Tuhan. Dan tahukah bapa dari segala dusta? Iblis. So makan tomat pakai nasi bulgogi. Tanpa rasa hormat, komunikasi nggak asik lagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Kalau komunikasi udah nggak asik lagi ya udah susah, bisa dipastiin hubungan jadi nggak asik gitu, ya. Makanya nyanyinya lagi. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Karena udah nggak asik lagi hubungannya. Nah oleh karena itu hari ini saya ingin berbagi buat teman-teman semua ada 3 langkah praktis untuk menghidupi nilai honor di rumah keluarga rohani kita di Grow Center. Yang pertama adalah honor the people you serve. Yang kedua, honor the places you serve. Yang ketiga adalah honor the ministries you serve. Honor the people you serve. Bentuk kita menghormati orang yang kita layani. Layani apa yang menjadi kebutuhannya. Makanya bangun komunikasi yang baik. Apa yang menjadi kebutuhan dia? Jemaat yang baru pertama kali hadir di sini. Ya, bangun hubungan dengan mereka. Ngobrol dengan mereka. Temukan apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh dilayani apa. Dan tanggapi dengan segera. Jangan ditunda-tunda. Karena penundaan itu sama dengan menganggap remeh. Sekali lagi, penundaan sama dengan menganggap remeh. Katakan sama-sama, penundaan sama dengan menganggap remeh. 2, 3. Penundaan sama dengan menganggap remeh. Jadilah safe person buat dia. Kita jadi orang yang aman buat sesama kita. Honor the places you serve. Bentuk kita menghormati tempat yang kita layani. Ini berbicara sesuatu yang kita lakukan di luar tembok gereja, saudara. Ya, di luar bangunan gereja, di luar Grow Center Bekasi ini, gedungnya di luar ini. Dan kita lihat bahwa ada ribuan orang yang melayani kota
Bekasi ini di mana saudara cintai, di mana saudara tinggal. Bisa jadi mereka itu adalah tenaga kesehatan di rumah sakit. Bisa jadi mereka-mereka itu adalah pegawai negeri yang bekerja di Bekasi. Bisa aja mereka itu adalah hakim, bisa aja mereka itu adalah polisi. Ya, sejumlah orang di kota saudara. Mereka melayani di luar sana. Mereka melayani orang-orang yang terluka. Mereka melayani orang-orang yang kotor. Mereka melayani orang-orang yang sekarat misalnya. Nah, bentuk kita menghormati tempat di mana kita melayani di Bekasi ini, apa yang dapat dilakukan melalui pelayanan kita untuk menghormati mereka? Apa yang kita bisa lakukan? Di Grow Center Bekasi ada cool kan? Ya kan, ada cool kan? Ada yang di sini ikut cool? Yang sudah ikut cool, lambaikan tangan saudara. Apa yang cool saudara bisa lakukan buat kota ini? Apa yang bisa dilakukan? Di sini juga ada Next Gen Ministry kan? Ada kan? Ada XCOM-nya juga. Ada Grow Shipper, ada Grow Warriors. Apa yang pelayanan saudara bisa lakukan untuk tempat di mana kita melayani di Bekasi ini? Apa yang sudah dilakukan? Apa yang bisa kita lakukan agar mereka tahu bahwa mereka ribuan orang ini, bahkan mungkin jutaan orang ini, bahwa mereka itu sangat dihargai di mata gereja kita. Apa yang bisa kita lakukan? Dan bahwa kita itu senang, mereka tuh ada di kota kita. Jangan kita menyebut diri kita baik, tapi orang itu gak merasakan kebaikan kita. Kenapa saya katakan begini saudara? Karena langkah ini bisa membuka pintu. Sehingga sesuatu yang gak masuk akal terjadi di dalam pelayanan kita. Amin. Mulai dari hal-hal yang kecil aja. Kami tinggal di satu perumahan, kami baru tinggal di situ baru 4 bulan. Dan kami mulai membiasakan untuk bagi-bagi makanan ke security di mana kami tinggal. Mereka tahu saya pendeta. Dan mereka tahu, mereka lihat setiap pagi, saya suka tuh saat teduh, baca Alkitab itu di taman. Ya. Jadi di samping rumah ada taman di situ, saya suka duduk di situ, minum kopi sambil baca Alkitab, berdoa. Mereka tahu, mereka lihat. Karena rumah kami nggak pakai pagar, mereka bisa ngelihat. Ini Pak Pendeta lagi baca Alkitab, lagi doa. Ya. Dan kami memutuskan saudara untuk menghormati mereka. Memperlakukan mereka dengan istimewa. Caranya apa? Berbagi makanan, menyapa mereka. Waktu kita keluar dari rumah buka kaca. Pak pergi dulu ya, selamat pagi Pak. Dibukain pintu, terima kasih. Hal-hal yang seperti itu yang kami lakukan. So honor the people. Honor the places we serve. Dan yang ketiga, honor the ministry you serve. Bentuk kita menghormati pelayanan atau gereja yang kita layani. Menjaga kebersihan, perawatan tempat beribadah, ya kan? Nah, ini kan masih ada bekas-bekasnya, nanti bersihkan. Ya, itu bentuknya. Rawat semua perlengkapannya, ini udah agak turun sedikit ini spanduknya, rapikan. Ya kan? Enak dilihat. Rapi semua, bersih. Itu bentuk kita menghormati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Begitu juga di era di mana banyak terjadi perpecahan gereja. Maka kita juga sebagai warga gereja harus ambil bagian di dalam mempersatukan tubuh Kristus. Caranya apa? Berilah penghormatan kepada mereka yang sudah melayani misalnya. Memberikan apresiasi kepada mereka. Ya, pada waktu datang disambut sama Asher, kasihlah senyuman. Ya, disediain kursi, say thank you. Sampai kedengeran saudara ngomong thank you-nya, jangan thank you. Ya, itu bentuk kita menghormati pelayanan di mana kita melayani. Jangan menabur ucapan dan tindakan yang membanding-bandingkan deh. Oh, enakan cool di tempat si A, kita nggak usah bawa makanan. Ya, udah disediain banyak, enak lagi gitu kan. Ya, nggak kayak di cool si B, disuruh bawa makanan sendiri. Udah kayak anak SD aja bawa bekal ke sekolahan. Gitu ya. Wah, gereja GC di sana mah worshipnya tuh wah, the presence of God so strong gitu kan. Gak kayak GC di sini worshipnya gak ngangkat gitu kan.
Lu kira kursi apa diangkat-angkat gitu kan? Saudara, saya tahu banyak gereja ada spirit kompetisi. Yang menunjukkan siapa yang paling-paling, ada yang seperti itu. Nah, mari kita patahkan spirit itu dengan cara apa? Honor the ministry you serve. Ya, jangan terjebak kepada berkompetisi. Satu-satunya kompetisi rohani yang saya sangat dorong saudara dan saya juga, ayo kita sama-sama berlomba untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, ayo berlomba untuk kita menghasilkan buah Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Ya, banyak pelayanan gereja yang rusak bahkan hancur karena perkataan-perkataan yang negatif. Saudara, kapal laut akan tenggelam bukan karena badai. Kapal laut itu bisa tenggelam bukan karena ombak yang tinggi di sekeliling kapal itu. Tapi kapal laut itu bisa tenggelam karena adanya air laut yang masuk ke dalam kapal. Hal itu yang bisa membuat kapal itu jadi tenggelam. Selama kita menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita, tetap menghormati, maka kita akan tetap bertahan. Amin. Saya undang teman-teman untuk worship team boleh kembali ke tempat. Saudara, satu hari ada anak muda. Anak muda mau jual motor tuanya. Dan motor itu dibawa ke tukang barang rongsokan, dihargain cuma 1,5 juta. Lalu anak ini pikir, aduh murah banget ya motor gue dihargain 1,5 juta. Dia bawa lagi ke Pegadaian, juga ditawar juga gak lebih besar. Lalu dia memutuskan, daripada dijual bawa ke bengkel aja dah. Yang bisa diperbaiki. Rupanya bengkel itu dekat dengan kumpulan komunitas motor tua. Lagi nunggu motornya itu diperbaiki, ada salah satu anggota komunitas motor tua itu nawarin motor itu 25 juta. Wah, dia seneng dong. Oh ya udah, langsung aja deh dilepas, dijual seharga 25 juta. Lalu dia pulang ke rumah, dia cerita sama ayahnya. Ya, tadi aku nawarin motor ke tukang barang rongsokan ditawar 1,5 juta. Ke Pegadaian juga gak lebih mahal. Ketemu sama anggota komunitas motor tua, dibeli ya 25 juta. Papanya tersenyum aja. Terus papanya bilang gini, anakku, apa yang kamu alami, itulah caranya Tuhan mengajar kita. Tempat yang tepat dan orang yang tepat akan menilai kamu dengan nilai yang tepat. Artinya kamu akan dihormati dengan tepat. Tetapi kalau kamu gak dihargai, kamu gak dihormati, jangan kamu marah nak katanya. Itu tandanya kamu sedang berada di tempat yang salah. Jadi jangan menghabiskan waktu terlalu lama di tempat itu. Jangan buang waktu kamu berurusan dengan orang-orang yang tidak menghargai kamu. Kalau di Grow Center ini, mulai dari gembalanya, pengerjanya, cool pastornya, tidak menghormati saudara. Tidak menghargai saudara sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan. Pasti saudara akan tersakiti. Saran saya, saudara jangan menghabiskan waktu terlalu lama di sini. Jangan membuang waktu berurusan dengan orang-orang yang tidak menghargai kamu. Tetapi kalau di Grow Center ini, mulai dari gembalanya, pengerjanya, cool pastornya, giving you an honor, menghormati saudara, menghargai saudara. Mari kita bersama-sama bertumbuh di rumah ini dan bersama-sama kita melakukan perkara-perkara yang gak masuk akal, to saving the lost at any cost. Kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita
kita naikkan pujian tadi. Thank you Lord. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Saudara, Yesus berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, kamu akan memperolehnya. Perjumpaan dengan Tuhan akan selalu kita alami ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, hormati Tuhan dan hormati semua orang. Ketika kita menghormati Tuhan dan menghormati semua orang, values itu kita pegang, maka kita akan selalu mengalami Dia. Hari ini saya ingin berdoa buat saudara yang sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara memperlakukan pasanganmu, saudara memperlakukan orang tuamu, anakmu, temanmu, memperlakukan jemaat dengan istimewa, menghormati mereka. Tapi saudara terluka, saudara dilukai, saudara tersakiti. Pagi ini Tuhan ada, matanya tertuju kepada mereka yang berharap kepada Tuhan. Bagi saudara yang tersakiti, yang dilukai, padahal saudara sudah berbuat baik, saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan untuk bisa menghormati sesama kami. Tapi saat ini Tuhan, ada di antara kami yang mengalami luka, padahal sudah berbuat baik kepada sesama, menghormati sesama. Kiranya Tuhan berkenan menjamah setiap anak-anak-Mu, baik yang hadir di Grow Center Bekasi ini, ibadah secara onsite maupun mengikuti ibadah secara online lewat YouTube. Kiranya kuasa kasih-Mu menjamah mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, Tuhan ingatkan, tetaplah menabur penghormatan, tetaplah menabur honor, tetap perlakukan mereka dengan istimewa. Karena kamu akan menuai jika kamu enggak merasa lelah. Apa yang kamu tabur pasti kamu akan tuai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya akan janji-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur
untuk nilai ini, values ini ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk tetap berpegang values ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kuasa Tuhan telah menyembuhkanku, kasih Tuhan telah memulihkanku, hadiratmu ada bersamaku, ku menang atas semua di dalammu. Kuasa Tuhan telah menyembuhkanku, kasih Tuhan telah memulihkanku, hadiratmu ada bersamaku, ku menang atas semua di dalammu. Kuasa Tuhan telah menyembuhkanku, kasih Tuhan telah memulihkanku, hadiratmu ada bersamaku, ku menang atas semua di dalam. Saudara saja katakan dia, dan kuasa kasih Tuhan telah memulihkanku, hadiratmu ada bersamaku, ku menang atas semua. Biar keyboard saja saudara yuk. Tutup mata saudara yuk. Tuhan gerakan saya pagi ini untuk saudara sama-sama sepakat berdoa buat keluarga saudara. Tutup mata saudara, tutup mata saudara. Dan mulai bilang sama Tuhan, 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 ini keluargaku. Tuhan, ini keluargaku. Tuhan, 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 ini anakku. Ini tulang rusuk anakku, ini tulang rusuk. Ayo doa, minta sesuatu tentang keluargamu. Urana jana, hura baba baba. Di rumah Tuhan, di rumah Tuhan, ayo jujur. Kalau engkau lagi stres, lagi pengen bercerai, lagi pengen pakai obat-obatan, ayo terus doa 1 menit ini. Ayo, ayo doa. Kalau engkau lagi punya masalah yang berat yang orang lain gak tahu, ayo doa. Ayo doa, ayo doa. Amin, amin. Yuk mari sama-sama kita bangkit berdiri yuk saudara. Katakan, kuasa Tuhan telah menyembuhkanku, kasih Tuhan telah memulihkan. Dengan iman, hadiratmu ada bersamaku, ku menang atas semua di dalammu. Kuasa Tuhan telah menyembuhkanku, kasih Tuhan telah memulihkanku, hadiratmu ada bersamaku, ku menang atas semua di dalammu. Dan kami juga berdoa untuk semua yang sedang butuh topangan Tuhan. Kuasa Tuhan ada, mendapatkan pekerjaan baru. Amin. Dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan yang menganggur hari-hari ini mencari pekerjaan, kami sama-sama sepakat dapat pekerjaan yang baik, dapat pekerjaan yang baik. Kuliah-kuliah di semester akhir tercukupi semua. Amin.
Biaya pendidikan anak tercukupi dalam nama Yesus. Semua anak yang sekolah Tuhan dicukupkan. Mendapat pasangan hidup, amin, dalam nama Yesus. Ada yang harus dioperasi karena ada tumor besar di jantung. Dalam nama Yesus sembuh secara sempurna. Dipulihkan dari kecemasan berlebihan dalam nama Yesus. Anxiety, tenanglah, diamlah, dan Abi percaya sembuh. Mendapat kekayaan dan mencapai target bulanan, amin. Dilancarkan bekerja di perusahaan baru dan dapat memberikan dampak, amin. Dapat mengatur keuangan, amin, dalam nama Yesus. Diberikan damai sejahtera senantiasa untuk merawat anak, amin. Hutang cepat selesai. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang hari-hari ini dikejar sama debt collector, mengalami begitu banyak masalah keuangan. Tahun ini, Tuhan, tahun ini kami percaya sepakat, jemaatmu bebas dari hutang, Tuhan. Setiap orang yang lagi ngalami hutang bebas dari hutang. Dan Tuhan bikin value mereka, yaitu Yesus di atas segala-galanya. Anak diangkat menjadi karyawan tetap, amin. Perekonomian keluarga dipulihkan, amin. Papa, mama, papa dan kakak bisa bekerja lagi dalam nama Yesus. Diberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dalam keluarga. Dan ini yang dijawab Tuhan. Yes, yes. Haleluya. Wow, terima kasih Tuhan. Bersyukur sudah diterima bekerja di perusahaan baru di bawah kementerian. Bersyukur mama mertua sudah sembuh dari penyakit virus. Puji Tuhan diberikan kelancaran di tempat pekerjaan yang baru. Puji Tuhan mama dalam proses pemulihan dan sudah 80% sehat. Hadiratmu ada bersamaku, ku menang atas semua di dalam. Yuk katakan dia dengan iman, yuk. Kuasa Tuhan telah menyembuhkanku, kasih Tuhan telah memulihkanku. Hadiratmu ada bersamaku, ku menang atas semua di dalam-Mu. Wow, saudara diberkati sama message dari Pastor Monty, saudara. Wow, kayak seperti seorang tua yang ngomongin sama anaknya di Growth Center Bekasi. Even Pastor Monty lebih tua, saya tahu di sini juga ada yang lebih tua dari beliau, saudara. Tapi saya tahu kalau nggak jalan sama value, kita anggap diri kita benar, tapi tiba-tiba bisa terprosok sama apapun yang kita anggap benar, saudara. Tapi value itu jadi bukan sebuah pagar, saudara, buat saya, buat kita semua. Value itu adalah jalan yang kita tempuh, saudara. Seperti GPS, even GPS bisa nyasar, tapi value nggak GPS, saudara. Value itu adalah perjalanan kita bersama Tuhan, saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya mau share sedikit. Ini dibikin sama anak gereja, saudara. Foto, video dari gedung baru yang ada, saudara. Waktu saya lihat ini, saya cuma bilang, Tuhan, gak kelihatan bentuknya, Tuhan. Karena bentuknya seperti saudara kemarin lihat. Tapi waktu dibangunin, dikasih lihat, saya mulai ngerti. Ini bukan rumah sederhana, saudara. Ini rumah di mana saya tahu tugas kita cuma satu, saving the lost with any cost. Ini rumah untuk orang-orang yang saving the lost, saudara. Dan ketika saya ngerti banget, saya mulai tambah ngerti lagi kalau Tuhan buka sebelah rumah sakit. Saya yakin banget, saudara, kita akan banyak doain orang-orang sakit, saudara. Kita akan banyak doain orang sakit. Tapi dimulai dengan saudara sehat terlebih dahulu. Kalau kitanya nggak pede, kitanya sakit, kitanya lagi luka, gimana bisa saving the lost? Dan saya percaya 2 bulan ini kita akan dibikin sama Tuhan pulih sehat, pulih dan sehat, pulih sehat, pulih dan sehat. Tapi kalau saudara berkata, Pastor, tapi saya susah untuk maju, saya susah untuk sehat. Saudara, jangan sungkan untuk ketemu kami, saudara. Di rumah ini, rahasia saudara gak akan jadi konsumsi semua orang, saudara. Bahkan konsumsi sedikit orang pun enggak. Kenapa kami pengen saudara sehat? Saya pun pernah sakit, saudara. Saya pernah kalau khotbah bikin orang nangis jago, giliran saya udah gak bisa nangis, saudara. Kenapa? Pahit hidup saya, saudara. Tapi saya pernah milih jadi jemaat sama istri saya, sama anak-anak saya. Bisa nangis lagi sama Tuhan. Disehatkan itu penting, saudara. Jadi kalau saudara berkata, Pastor,
Apakah kita akan jadi gereja yang paling besar di Bekasi, saudara? No, gereja yang paling sehat, saudara. Karena goal kami adalah sehatnya siapa, saudara? Saudara, dan saya juga sehat. Saya nggak mau, saya punya gereja yang gede, saya di ICU. Nggak mau, saudara. Nggak mau dengar saudara, pastor, masalah demi masalah, no. Tapi kalau sehat, itu akan bawa jiwa-jiwa yang sakit juga jadi sehat. Kuasa telah menyembuhkanku, kasih Tuhan telah memulihkanku, hadiratmu ada bersamaku, ku menang atas semua di dalam. Kami berdoa untuk rumah Tuhan yang lagi dibangun di belakang dari gedung ini, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami tahu jalan Tuhan lebih besar daripada kami. Kami kadang gak ngerti Tuhan. Tapi kami bersyukur kalau Tuhan menyiapkan dari manajemen, dari mall, dari owner. Membangunkan gedung yang buat kami. Ini gedung yang baik Tuhan, yang buat gedung yang bagus. Tapi kami mau berkata sepakat Tuhan, kami mau berkata diberkatilah gedung ini dari awal pembangunan. Diberkatilah dalam renovasinya Tuhan. Bahkan ketika kami mau menempatinya Tuhan, dibuatkan gedung ini bukan hanya buat jiwa-jiwa baru, tapi semua jiwa-jiwa baik yang baru maupun yang lama Tuhan. Ini adalah rumah revival Tuhan. Rumah revival Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sebentar juga akan pulang satu sama lain Bapak. Dan kami belajar banget tentang value. Tuhan izinkan kami belajar lebih lagi tentang value. Dan kami percaya kami tahun ini akan mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Berkati juga Pastor Monty dan Pastor Esther Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Kami sangat mengasihi pastor-pastor yang ada di Growth Center Tuhan. Bahkan pelayan Tuhan. Dan hari ini ketika kami ada bersama Pastor Monty, kami mau berkata Tuhan, diberkati rumahnya, diberkati perjalanannya, diberkati keluarganya, diberkati ketika beliau menyampaikan firman Tuhan atau ketemu orang, diberkati apa yang beliau lakukan Tuhan. Dalam nama Yesus, sebentar kami akan pulang. Kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan. Mari saudari kasih Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, umat yang layak bagi Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis, penghiburan, pertolongan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh kita katakan bersama-sama. Amin, amin. Happy Sunday Church. God bless you all.